Bab 4. Cinta adalah rasa di jiwa. Bilakah ia akan bermakna dalam alunan sikap yang mengalah untuk menyimpan hasrat meski tak parah. Menunggu 1000 tahun pun, rasa itu kan tetap ada untukmu. Tulalit, tulalit. Nada dering lagu Shinchan membangunkanku dari buayan mimpi tidur siang. Hanya ada tulisan jawab di bagian bawah layar ponsel Nokia 3310 kesayanganku. Tidak ada ID number pemanggil. Aneh. Halo? Halo? Tak ada jawaban. Kuperhatikan layar ponsel. Ternyata baterainya habis. Sial, nganggu saja. Lagi anak-anak mimpi kencan dengan Meta. Tapi kenapa ada nada deringnya jadi lagu Shinchan ya? Padahal sudah aku set nada dering pililian. Pasti ini kerjaan iseng Jen yang otak-atik ponselku semalam. Dasar kurang kerjaan. Sekarang ku pejamkan mata, berharap mimpi tadi ada sambungannya. Titut, titut, titut. Ada suara lagi. Kali ini disertai dengan getaran yang membuat badanku geli. Bunyi dan getaran itu makin lama makin besar. Siapa lagi sih yang mengganggu? Padahal ponselku off. Aku bangun dari tempat tidur dan mencari sumber suara yang berasal dari bawah selimut. Ternyata jam beker pink pemberian Meta yang berisik. Jam beker berbentuk hati itu cukup unik. Selain nada deringnya bisa dipilih, disertai getaran juga. Persis seperti ponsel. Sudah pukul 4. Gawat, sore ini aku ada janji chatting dengan Meta mulai jam setengah 4. Bisa-bisa disemprot nih. Jangan-jangan tadi Meta yang telepon buat mengingatkanku. Tapi kok tak ada tulisan my love seperti yang biasa tercantum di layar kalau Meta telepon. Aneh-aneh saja cewek yang satu ini. Pakai acara chatting, MIRC segala. Padahal kalau saja dia mau dalam sekejap mata aku bisa langsung menemuinya. Katanya takut kepergok Jen and the gang. Nanti disangka macam-macam. Soalnya dia sudah janji tidak akan pacaran dulu sebelum lulus SMU. Sorry Hani, aku ketiduran. Enak saja Hani, emangnya madu? Jam berapa sekarang? Kenapa telat? Sorry, I dream about you this afternoon. You look so beautiful. If you're angry, makin beautiful. Kugoda dia yang sudah pasti ngambek karena keterlambatanku. Dia cuma menunjukkan tanda kalau lagi sedih dan marah. Come on Meta, I know I'm late. But is there something which can make you smile as usual? Lagi, tanda itu muncul. How about some chocolate? Kukeluarkan jurus terakhir. Nah, tuh kan, mulai lulu deh terlihat dari tanda senyum di monitor. Untungnya Meta hobi ngementin coklat, jadi gampang merayunya. Kali ini dia perlu bantuan untuk tugas sastra Inggris seperti biasanya. Kebayang dulu waktu aku tawarkan novel Inggris sekedar basa-basi biar bisa PDKT. Dia malah antusias. Aku jadi kerepotan harus bongkar kardus-kardus buku yang ada di gudang. Sempat disenyumi tikus lagi, untung ketemu. Dan langkah awal PDKT sukses. Tak terasa 2 jam sudah aku chatting. Pembicaraan kita lebih banyak curhat daripada tugas Inggris dia. Mataku sampai capek melototi monitor. Jari tangan juga rasanya sudah keriting. Dari tadi mijit keyboard melulu. Hani, udah dulu ya. I gotta do something. Okay, but don't forget to give me some chocolate. Okay, see you. See you too, and thanks for your time. Bila sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah aku tertegun mendengarkan lagu yang diputar di radio. Lagu indah dan romantis. Seromantis suasana hatiku sejak kehadiran Meta yang merengkah kuncup bunga cinta yang dulu pernah hampir mati. Repot juga. Kian hari, kuncup itu kian mekar, dan harus disirami biar tetap mekar. Dan aku pun tahu kalau cuma Meta yang mampu menyirami kuncup itu. Tiba-tiba sesosok makhluk manis sudah duduk dengan manisnya di sampingku yang lagi khusyuk mendengarkan lagu. Steve, tadi Meta nyanyain loh.
Tanpa intro, radio segera aku matikan saat mendengar berita suka dari Jen. Yang benar, dia nanyain apa? Pasti dia kangen aku ya. Aku coba berprasangka baik. Jen tiba-tiba tutup mulut. Telunjuknya mengarah pada sebatang coklat di atas meja yang tadi siang aku beli. Aku mengerti maksudnya. Kayak mau ngelamar kerja aja pakai pelicin segala. Demi Meta nih, ambil. Kuberikan sebatang coklat persediaanku yang rencana awal buat merayu Meta. Dalam hitungan detik, coklat itu telah berpindah tangan. Dia nanyain kabarku sama kabar mama. Terus dia nanyain apa tentang aku? Tanyaku antusias. Dia nggak nanyain kamu. Loh, kamu bilang tadi dia nanyain aku. Aku kan cuma bilang Meta nanyain, nggak bilang nanyain kamu. Kamunya aja yang kegeeran. Jawab Jen cuek. Dasar, balikin coklat tadi. Seruku gemas. Enak saja, barang yang sudah dikasih nggak boleh diambil lagi, dosa. Jen berlari menuju pintu kamar meninggalkanku yang manyun karena kena tipu. Sebelum aku lupa, kata Mom kemarin pagi Debbie telepon dari Kay. Dia nanyain kamu. Jen sudah turun ke ruang tamu sebelum aku sempat menanyakan perihal telepon Deborah alias Debbie. Mau apa dia telepon? Bikin jutek saja. Aku tak punya persediaan maaf lagi untuk perbuatannya dulu di Glasgow. Badanku masih bisa menahan sakitnya sakau dulu. Wajahku masih kebal menerima pukulan orang-orang yang memergokiku mencuri demi sebungkus petau. Tapi dihianati oleh orang yang kukasihi, sakit sekali. Segera aku susul Jen. Waktunya makan malam bersama. Kebiasaan yang dibawa Mom dari London ini tidak boleh dilewatkan. Sudah tradisi. Acara ini yang membuat hubungan antara anggota keluarga jadi dekat. Makin dekat, lebih dekat lagi. Meja makan ini pun jadi saksi saat kita membahas masalah keluarga. Tidak ada yang dirahasiakan. Itulah yang aku kagumi dari Daddy. Dia selalu melibatkan anak-anaknya dalam urusan keluarga. Ini membuat aku dan Jen merasa dihargai. Diberikan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat. Mom, kata Jen kemarin Debbie telepon ya. Aku membuka pembicaraan sambil menyendok nasi setelah semuanya berkumpul mengelilingi meja makan. Mom menjawab dalam bahasa Inggris karena sulit bagi beliau untuk berbahasa Indonesia dengan lancar. Beliau menjelaskan kalau Debbie terdengar sedih, ada suaranya di telepon. Dia juga minta maaf kepadaku dan berjanji akan telepon lagi. There something wrong happen, Steve? Mom menutup kata-katanya dengan pertanyaan yang tak mudah bagiku. Aku jadi kikuk dengan pertanyaan Mom. Semua mata menatapku menanti jawaban. Ya, aku belum berpamitan padanya. Waktu aku mau ngasih tahu Debbie, dia sedang tidak ada di rumah. Itu saja. Jawabku gugup. Bukannya waktu itu kamu ingin tetap tinggal di Glasgow biar nggak pisah dengan Debbie? Dan sampai sekarang kamu juga nggak ngasih tahu kenapa kamu akhirnya nyusul ke Indonesia? Dad ikut berkomentar. Aku makin terpojok di sudut merah dengan pertanyaan Daddy. Ada masalah nih sama Debbie? Jen ikut menimpali. Tadinya memang aku ingin tinggal di Glasgow sampai pendidikanku selesai, tapi aku juga ingin tinggal bersama lagi bareng Mom and Dad di Indonesia. Dari dulu aku ingin tahu wajah negeri ini dengan julukan Jamrud Khatulistiwa ini. Aku berbohong lagi. Kenapa dari tadi aku perhatikan jarum panjang jam dinding kamarku berjalan lelet seperti siput yang menggendong rumah Type 45. Padahal dari dulu sampai sekarang 1 jam tetap 60 menit alias 3600 detik. Tidak pernah dikorupsi apalagi di markup. Mungkin karena yang ditunggu tak kunjung muncul. Malam minggu seperti ini paling asik nongkrong di depan komputer, chatting sama Meta atau browsing menjelajahi dunia maya. Gara-gara Debbie mau telepon, aku menolak ajakan Meta yang minta ditemani ke toko buku. Lewat deh satu kesempatan emas jalan bareng Meta. Kring-kring. Dering telepon rumah yang aku paralelkan ke kamar membuyarkan lamunanku tentang Meta. Suaranya mirip klakson sepeda zaman baheula. Kuliah jam dinding. Tepat pukul 10 malam. Dengan malas aku beranjak dari tempat tidur menghampiri pesawat telepon. Halo? Halo Steve, it's me Debbie. How are you? Nice to hear your voice again.
Oh, hi. Not bad, thanks. How about you? Bad? Since you left. Sorry if I'm bothering your time. I just want to say how I miss you so much. I apologize for what happened in that night. Is that the reason you're gone? Aku malas berkomentar. Debbie nyerocos dalam bahasa Inggris. Biar kamu mengartikannya nggak pusing, penulis novel ini sudah mau berbaik hati menerjemahkan, makanya kamu harus beli novel ini. Biar impas. Lanjut. Come on Steve, jangan diam saja, jawab dong. Ada yang harus kamu ketahui tentang kejadian malam itu. Ketika kamu pergi ke London menemui ayahmu, seseorang menemuiku menanyakan tentang kamu. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah bandar drugs yang pernah ngutangi kamu waktu jadi pecandu. Dia mengancam akan membunuhmu jika tak membayar hutang yang bunganya sudah berlipat-lipat. Aku coba membantu dengan membayar setengahnya. Tapi dia menghendaki semua hutang itu terbayar. Dia memberikan keringanan, setengah hutang itu akan lunas jika aku mau membayarnya dengan seperti yang kamu saksikan waktu itu. I'm sorry, Steve. Hanya coba membantu dan menjauhkan dirimu dari masa lalu yang kelam itu. Are you still with me? Aku terkesiap mendengar penjelasannya. Oke, Steve. Aku maklum jika kejadian malam itu membuatmu menjauhiku. Minggu depan aku akan berlibur ke Indonesia. Aku harap bisa melepas rasa kangenku ini saat menjumpaimu. See you and I love you. See you too. Klik. Berbagai macam pertanyaan berlalu lalang dalam benakku. Benarkah penjelasan Debbie? Begitu cintakah dia sampai mau berkorban sebegitu besarnya? Salahkah aku karena meninggalkannya? Haruskah aku menerimanya kembali? Karena sesungguhnya tak ada alasan selain kejadian malam itu yang membuatku menjauhinya. Dan kronologis kejadian itu tidak seperti yang aku bayangkan. Kerebahkan tubuh dan kucoba untuk memejamkan mata. Mencoba mencari sebuah asa, tapi asa itu tak kunjung tiba. Malah bermimpi ketemu Meta. Kelanjutan mimpi yang sebelumnya kalau diceritakan bisa bahaya. Udah dulu ya. Kupelototi angka-angka yang menempel di kalender David Beckham itu. Besok sudah seminggu sejak Debbie telepon. Berarti besok pula aku akan ketemu dengannya kalau dia jadi berlibur di Indonesia. Aku ngeri. Bisa-bisa kenangan lama akan bangkit kembali. Aku bimbang dan bingung. Apakah harus menemui atau menghindarinya? Penjelasan dia waktu itu sedikit mampu mencarikan gunung es yang kubangun untuk menutupi bayangan dia dalam benakku. Harus minta pendapat orang lain nih biar nggak pusing. Ke siapa ya? Meta. Tapi, gawat. Bisa-bisa masa laluku terbongkar. Padahal aku sudah bersusah payah menguburnya. Harapanku tinggal Jen. Segera keluarkan 2 batang coklat dari lemari persediaanku. Ku ketuk pintu kamar Jen. Tuk tuk tuk. Jen. Jen. Kamu di dalam gak? Ya, masuk saja. Ada kunci kok. Kubuka perlahan pintu kamar Jen. Dar! Jantungku terasa copot dikagetkan Jen yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Untung aku gak latah kayak Eko Patrio. Hei, orang kerjaan apa pakai ngagetin segala? Gak akan aku kasih coklat nih. Kutunjukkan 2 batang coklat kesukaan Jen. Mata Jen langsung melotot melihat camilan kebangsaannya. Dia berusaha menyambarnya. Sebelum coklat ini berpindah tangan, kamu harus bantu aku dulu. Aku lagi butuh advice nih. Ini menyangkut Debbie. Kamu masih ingat dia kan? Dia besok mau berlibur di Indonesia. Aku duduk di pinggir tempat tidurnya yang penuh dengan buku bacaan. Mulai dari novel Filestari, Hillman, Boim, Zara Zetira, komik Kung Fu Boy, sampai buku Primbon Jawa dan tafsir mimpi koleksi buku Dedi. Ya, biar saja, kamu kan pernah bilang sudah tidak ada hubungan lagi dengan Debbie. Kenapa juga pusing-pusing memikirkan dia? Gitu aja kok repot. Asal saja Jen kasih komentar. Matanya tak mau lepas dari 2 batang coklat itu.
Persis radar pesawat F-15 yang berusaha mengunci sasarannya. Serius nih, Jen. Aku memang pernah bilang sudah putus hubungan dengan nyamuk. Debbie. Tapi masalahnya dia ke Indonesia bukan cuma berlibur. Dia ingin ketemu dan sepertinya ngajak aku balik lagi ke dia. Namanya kamu punya utang sama Debbie ya? Sampai dia jauh-jauh berlibur ke Indonesia. Ayolah Jen, jangan bercanda mulu. Aku nggak ingin balik lagi ke dia. Aku sudah kepalang betah di sini, apalagi ada Meta. Dasar. Emang apa yang bikin kamu putus sama Debbie? Jen mulai serius. Aku agak bimbang menjawab pertanyaan Jen. Sama saja dengan membuka aib sendiri. Tapi tak apa. Setidaknya di antara anggota keluargaku, ada yang tahu masa laluku. Ku coba menceritakan semua tentang masa laluku di Glasgow sejak berpisah dengan mom dan dad. Termasuk saat aku jadi budak drugs. Dan Debbie sudah membantu memulihkanku dari kecanduan drugs. Sampai kejadian malam itu sebelum aku ikut pulang ke Indonesia. Jen cuma bengong mendengar penuturanku. Dari kilat matanya tercermin perasaan antara percaya dan tidak. Karena selama ini aku adalah figur yang dia kagumi. Meskipun Jen tidak pernah mengungkapkannya. Kedekatan kami, prestasi kami, sampai cara kami berteman. Saling mendukung satu sama lain. Tidak pernah terbayang mungkin di benak adikku ini kalau masa lalu abangnya begitu kelam. Jen, hey, wake up. Aku coba menyadarkan Jen yang menatap wajahku dengan pandangan kosong. Oh ya, sorry. Aku cuma terkejut saja mendengar cerita masa lalu kamu. Kenapa selama ini kamu gak pernah cerita ke mom and dad? Aku gak mau ngerepotin orang lain. Karena masalah itu aku yang buat, biar aku saja yang merasakan dan membereskannya. Makanya aku merasa berhutang budi banget sama Debbie dan keluarganya. Kejadian itu memang bikin aku shock, tapi dalam nuraniku, yang paling dalam aku kecewa. Sudahlah, kamu harus gentle menghadapi masalah ini. Kejadian itu memang bikin kamu shock, tapi kamu juga harus maklum kalau kejadian kayak gitu sudah biasa terjadi di tempat tinggal kita dulu. Kalau kamu balik lagi ke dia, kamu harus siap dengan segala resikonya. Oke, aku ngerti. Tapi bagaimana ngomong ke dia kalau aku sudah betah di sini? Cocok dengan budaya sini yang selama ini dia ajarkan dan sudah ada yang menggantikan tempat dia di hatiku. Hei, jangan jikan gitu dong. Kamu kan cowok. Gak cocok punya sifat sentimental kayak gitu. Temui dia besok, ngomong ke dia seperti yang baru saja kamu omongkan. Mendingan kamu kasih tahu dia sekarang sebelum semuanya berjalan terlalu jauh. Jangan bikin dia penasaran atau ngasih harapan. Oke, thanks. Kamu memang adikku yang baik dan cakep. Hei, jangan main pergi aja dong, coklatnya mana? Ups, sorry. Nih, kelempar 2 batang coklat ke arah Jen yang disambut dengan tangan terbuka dan senyum manis yang menghias wajahnya. Kok isinya wafer? Hehe, satu-satu. Kulirik arloji hitamku, sudah pukul 12 siang. Masih belum ada kabar dari Debbie. Dia berjanji akan menghubungiku jika sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Aku cuma berharap permasalahanku dengan dia cepat selesai. Telah aku siapkan diri untuk berbicara seperti saran Jen. Padahal selepas makan siang ini, Meta minta ditemani ke toko buku lagi. Karena dulu aku pernah melewatkan kesempatan itu, aku tak ingin yang ini terlewat juga. Daripada menunggu telepon Debbie yang belum pasti, mending aku jalan bareng Meta. Bergegas ku keluarkan motor biru kesayanganku. Orang rumah lagi pada sibuk. Rencananya mereka besok akan pergi keluar kota, tepatnya ke Surabaya. Tempat kelahiran Dad untuk menemui Grandma dan Grandpa. Aku juga ingin ikut, tapi minggu ini lagi sibuk. Ada tugas yang harus aku selesaikan. Tanpa buang waktu, kupacu motorku menuju kediaman Meta di kebun kopi dekat Mall Merdeka. Orang-orang yang melihatku jalan bareng Meta pasti mengira aku pacarnya. Tanpa malu-malu dia mengajak aku masuki toko buku tujuannya. Kutemani dia mencari buku untuk bahan tugasnya. Inggrisku yang lancar banyak membantu dia memilih buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris. Selesai mencari buku, kuajak Meta makan siang di resto cepat saji di samping toko buku. Makanan yang dipesan sampai di meja kami. Aku tengah asik memperhatikan seseorang yang mirip Jen. Ternyata memang Jen. Dia tengah berbicara dengan seseorang di tempat parkir. Lawan bicaranya terhalang oleh mobil yang diparkir.
Aku beritahukan hal itu kepada Meta. Serta-merta Meta segera menyilangkan telunjuk di mulutku. Dia segera mengajakku pindah ke tempat yang agak bersembunyi. Meta takut ketahuan Jen. Bisa diolok-olok sama sohib-sohibnya di sekolah. Sudah tak kulihat Jen. Perhatian ku alihkan ke sepiring nasi dan ayam goreng yang menggugah selera. Apalagi ditemani oleh pujaan hati, senangnya. Mom, Dad, dan Jen sudah berangkat ke Surabaya dengan pesawat tadi malam. Aku belum sempat bertemu dengan Jen untuk menanyakan keberadaannya siang tadi di toko buku. Karena selepas makan siang, aku asik membantu Meta menyelesaikan tugas di rumahnya. Dad yang mengabariku tadi malam saat sudah di bandara. Karena tak ada orang di rumah, pagi ini aku absen sarapan. Makanya aku sudah mangkal di warteg dekat kampusku sebelum kuliah mulai. Pukul 8 ada mata kuliah yang dosennya killer. Tidak boleh telat sedikit pun. Padahal mata kuliah ini aku sudah sering telat. Kalau kali ini telat lagi, alamat bakal begadang membereskan tugas yang tidak tanggung-tanggung. Tengah menikmati lontong sayur, makanan favorit yang belum pernah aku temui sewaktu di Glasgow, tiba-tiba nada dering pilihan mengagetkanku yang tengah asik sarapan pagi. Segera ku ambil Nokia dari saku celana. Ku amati layarnya. Ada sederet nomor ponsel yang tidak aku kenal. Halo? Halo Steve, it's me Debbie. Oh, hai. Kapan tiba? Kenapa tak jadi memberitahuku? Tak kupungkiri ada perasaan senang menerima telepon dari Debbie. Aku tiba di Jakarta kemarin. Aku coba hubungi kamu, tapi yang jawab Veronica. Aku tak tahu siapa Veronica, segera aku matikan. Aku datang ke rumahmu setelah meet Jen, your mom, and your dad. Jen yang mengajakku berkeliling mencarimu. Sorry, kemarin ponselku kehabisan baterai. Tak ada baterai cadangan. It's okay. Kemarin Jen yang menemaniku dan mengajakku untuk menemuimu, tapi aku tak ingin mengganggu. Ku ajak Jen untuk berkeliling kota Jakarta dan Bogor. Ia juga bercerita banyak tentangmu, tentang keadaanmu sekarang. Bahwa ada seseorang istimewa yang lain yang telah menggantikan tempatku di hatimu. So, aku tak akan mengganggumu lagi. Semoga kita bisa berteman meskipun kita sudah tak bersama lagi. Aku akan menikmati liburanku di Bali sementara ini. Bye. Bye. Jawabku pelan. Aku tertegun mendengar penjelasan Debbie. Ponsel itu masih menempel di telingaku. Ada perasaan rindu untuk menemuinya, sebagai seorang sahabat. Perhatikan layar ponsel itu. Hah? Pukul 8.30? Gawat. Bisa kena kartu merah nih. Segera aku bayar lontong sayur itu. Nih bang, ambil aja kembaliannya. Setengah berlari, kuserahkan uang ke penjual lontong itu. Kulihat penjual itu terheran-heran menerima uangku. Pandangannya beralih dariku yang tengah berlari dan uang yang tergeletak pasrah di tangannya. Karena uang yang aku kasih pas-pasan alias tak ada kembaliannya. Memilih antara dua adalah dilema. Tapi bila satu telah melangkah pergi, maka ringan bebanku untuk kembali merajut kisah dan cerita bersamamu lagi. Tiada kata seindah kasih di hamparan ciptaannya. Tiada kata seagung makna di samudera cintanya. Amatullah S.